Seorang ibu terkonfirmasi COVID-19 melahirkan bayi perempuan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Bayi pertama yang lahir di Wisma Atlet itu diberi nama Atlesia Afrida. Pasien COVID-19 bernama Vini melahirkan bayi perempuan saat sedang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Selain lahir di tempat yang tidak biasa, bayi yang diberi nama Atlesia Afrina itu juga lahir pada tanggal unik yaitu 12/12 alias 12 Desember 2020. Bayi Atlesia lahir sekitar pukul 9:10 dibantu oleh Dr. Afrida. Ibu Vini merupakan pasien COVID-19 hasil rujukan dari salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Dirinya terpapar corona saat hamil 9 bulan. Pemirsa, libur akhir pekan tidak menyurutkan kegiatan petugas Satpol PP menggelar razia protokol kesehatan. Pada razia yang digelar di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, petugas menjaring warga yang tidak memakai masker. Petugas Satpol PP merazia pengendara kendaraan bermotor di Kemayoran yang tidak memakai masker. Satu persatu pengendara yang tidak menggunakan masker diberhentikan petugas Satpol PP. Sejumlah pengendara memilih sanksi sosial menyapu jalan ketimbang membayar sanksi denda. Dalam razia kali ini petugas menindak 30 pelanggar protokol kesehatan. Temannya, hasil sementara kami sudah mendapat dari pelanggar sanksi sosial kurang lebih 25, yang denda secara administrasi ada 5. Untuk sampai saat ini sudah peningkatan masih ada. Pemirsa, kasus COVID-19 kembali meningkat hingga siang tadi terdapat 6.189 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, tercatat 617.820 kasus terkonfirmasi, 505.836 sembuh, sementara total yang meninggal mencapai 18.819. Pemirsa, masyarakat Bantul, Yogyakarta antusias mendaftarkan diri secara mandiri untuk mendapat vaksin COVID-19. Sejumlah rumah sakit mulai membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin. Setelah kabar vaksin COVID-19 tiba di tanah air, sejumlah rumah sakit di Bantul, Yogyakarta membuka pendaftaran mendapatkan vaksin secara mandiri. Masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin, terutama yang sudah berusia lanjut dan mengidap penyakit, mulai mendaftarkan diri. Pihak rumah sakit menjanjikan mereka yang sudah mendaftar akan mendapatkan vaksin dalam 1 hingga 2 bulan ke depan. Mulai menginisiasi untuk membuka pendataan kepada masyarakat yang kurang lebih kiranya berminat untuk melakukan vaksin mandiri, supaya nantinya ada sinkronisasi data antara dari rumah sakit di lapangan dengan permohonan pemerintah. Jadi nanti jangan sampai ketika vaksin itu datang banyak masyarakat yang berminat tapi barangnya tidak ada. Pihak rumah sakit memberikan penawaran bagi masyarakat Yogyakarta yang ingin mendapatkan vaksin COVID secara mandiri bisa mendaftarkan secara daring atau menghubungi hotline yang tertera. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. 3 pelaku pemalsu surat rapid test ditangkap di wilayah Bali dan Kalimantan Tengah. Pelaku berdalih mencari keuntungan karena kehabisan ongkos untuk pulang kampung. Dua tersangka DH dan OS digelandang petugas setelah ditangkap di rumah kosnya di Jalan Dewata, Denpasar, Bali. Kedua tersangka terciduk mencuri handphone dan memalsukan surat rapid test. Awalnya petugas menyelidiki kasus pencurian handphone yang dilakukan tersangka Denny di sebuah toko percetakan. Namun saat menggeledah kamar kos tersangka, petugas menemukan 10 surat rapid test palsu. Dengan berdalih kehabisan ongkos untuk pulang kampung, tersangka terpaksa menjual surat rapid test palsu di media sosial. Melaksanakan aksi pemalsuan surat rapid test ini sudah sejak tanggal 21 September 2020. Ya, sudah mulai bulan September 1 bulan yang lalu, dan sudah menjual sebanyak 3 surat rapid test palsu, ya, di mana masing-masing surat rapid test ini dihargai seharga Rp50.000 per lembarnya.
Tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman 6 tahun penjara. Bukan hanya itu, pemalsuan rapid test palsu juga terjadi di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Tersangka AD merupakan karyawan hotel ternama di wilayah Arut Selatan. Tersangka memalsukan sebanyak 8 surat rapid test untuk buruhnya yang akan pulang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Panglima Utar Kumai, tujuan Semarang, Jawa Tengah. Berawal dari laporan petugas KKP Pelabuhan Panglima Utar Kumai ke Polres Kobar yang mencurigai adanya 8 surat rapid test yang dibawa penumpang kapal tujuan Semarang, Jawa Tengah adalah palsu. Sebab semua surat memiliki nomor laboratorium yang sama. Niatnya saya cuma mau membantu meringankan beban orang itu karena di sini nggak ada kerjaan. Tahu nggak Mas kalau itu melanggar pidana? Tahu Pak. Memalsukan. Iya Pak. Ini sampai waktu itu scan 1 yang asli itu dapat dari mana? Dari tukang fotokopi Pak. Asli dari rapid test Pak. Iya, punya siapa? Ya Pak Muslikin ya? Pak Muslikin. Sampean pinjam? Ya. Itu Pak Muslikin pegawai sampean juga kan? Ya. Akibat perbuatannya, karyawan hotel ini terancam dipidana 6 tahun lamanya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPU Tangerang Selatan meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Kabar duka ini baru disampaikan usai pelaksanaan Pilkada. KPUD Tangerang Selatan berdalih baru menginformasikan setelah Pilkada karena khawatir mengganggu partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak. Sempat menjalani isolasi di rumah sakit, Ketua KPU Tangerang Selatan Bambang Dwi Toro meninggal dunia pada Sabtu 12 Desember 2020. Bambang meninggal setelah dinyatakan positif COVID-19. Prosesi pemakaman Ketua KPU pun menggunakan protokol kesehatan serta para pelayat tidak diizinkan mendekati liang lahat. Bambang dinyatakan positif COVID-19 setelah hasil swab test keluar pada Sabtu 5 Desember atau 4 hari sebelum pemungutan suara. Namun pihak KPUD baru mengumumkan status konfirmasi positif COVID-19 Bambang pasca pencoblosan. Pihak KPUD berdalih memilih tidak mengumumkan sebelum Pilkada karena khawatir akan menurunkan partisipasi pemilih di Pilkada Tangerang Selatan. Begitu beliau menyampaikan ke kita terkait COVID-19, beliau positif, maka kita tahan. Kan hari Jumat Sabtu menjelang pelaksanaan tungsura, gitu ya. Artinya tahan itu kita menjalin komunikasi dengan BPPD ya. Artinya ini gimana mekanismenya kalau pejabat publik atau terkait dengan psikologi masyarakat menjelang pemungutan dan penghitungan suara, takut masyarakat partisipasi anjlok, kepercayaan kepada KPU dianggap yang satu kena COVID, kena semua sampai dan KPPS. Sementara itu, pasca meninggalnya sang ketua, sebanyak 47 komisioner beserta staf KPU Tangerang Selatan langsung melakukan swab tes ulang. Swab tes juga diikuti oleh keluarga almarhum termasuk istri dan anaknya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Puncak Kabupaten Bogor bisa menjadi alternatif wisata keluarga yang tidak jauh dari Jakarta. Ya, apalagi tempat wisata ini di kawasan tersebut sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat, jadi Anda tidak perlu takut untuk liburan secara aman dan nyaman di era kenormalan baru. Setelah berdiam diri di rumah karena pandemi COVID-19, kini Anda tak perlu takut lagi untuk berekreasi ke tempat wisata. Asalkan disiplin menerapkan protokol kesehatan, Anda tetap dapat menikmati beragam panorama wisata. Pada hari terakhir gelaran Indonesia Corporate Travel and MICE atau ICTM 2020, peserta diajak mengunjungi Taman Safari di Cisarua, Bogor. Tempat ini memiliki beragam hewan-hewan yang menarik untuk dilihat. Pengunjung juga bisa berfoto loh dengan hewan-hewan lucu dan menggemaskan. Acara ICTM ini sangat bagus ya, especially di dalam kondisi COVID seperti ini. Masyarakat penuh dengan ketakutan, tapi yang kita harapkan itu janganlah takut, lebih ke arah gimana kita bisa menjaga disiplin diri. ICTM ini sangat berguna sih untuk salah satu media untuk kita recovery itu, Mbak, gitu. Dampak dari pemberitaan ini sangat luas, menimbulkan kepercayaan bagi buyers untuk ternyata nggak apa-apa bepergian, nggak apa-apa meeting, dan destinasi-destinasi itu sudah menetapkan guideline new normal.
Penyelenggara ICTM 2020 di Puncak Bogor ini diharapkan mampu meningkatkan kembali gairah sektor pariwisata yang sempat mati suri akibat virus corona. Nah pemirsa, kali ini saya sedang liburan seru namun tetap aman dengan melihat Giant Panda di sini nih. Tentunya kita tidak perlu takut lagi untuk berlibur saat pandemi asalkan tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Dari Bogor, Jawa Barat, Nila Matsuna, Anugrah Surya, dan Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, vaksin COVID-19 sudah datang, namun masih membutuhkan proses lagi sebelum disalurkan ke masyarakat. Karena itu, utamakan disiplin pada protokol kesehatan dan terapkan selalu juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Fandi Asif undur diri, selamat sore dan sampai jumpa. Mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.